Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua, orang-orang yang punya daya kognisi tapi nggak punya daya kapital. Jumpa lagi di konten video esai bareng Tutor Ember, seorang virtual tutor yang rutin bikin konten-konten tes potensi akademik, serta konten science communication alike gitu. Dan kali ini kontennya sedikit berkaitan dengan pertutoran atau mungkin di dunia pendidikan gitu ya. Di mana aku merasa kayaknya setiap tahun anak-anak SMA ataupun SMK, but mostly dari teman-teman yang SMA itu ambisius, pengen diterima di perguruan tinggi negeri favorit, yang mana hal itu dinormalisasi oleh guru dan atau masyarakat bahwa diterima di kampus impian itu keren, ayo dikejar itu hal yang baik. Tapi di sini justru aku mau bilang dengan belak-belakan bahwa lebih baik kalian kuliah di kampus yang biasa-biasa aja. Buat disclaimer-nya, aku lulusan S1 UGM, diterima lewat jalur SBMPTN, lintas jurusan, first try, nggak ikut bimbel offline manapun, cuman langganan video Zenius, dan sekarang lagi kuliah pasca sarjana di UGM lagi. Jadi kalau ditanya apakah aku orang dalam atau enggak, in a way iya, karena aku bagian dari orang-orang yang ada di circle eh, mahasiswa top PTN ini, sehingga di sini aku mau nyoba bongkar-bongkar sesuatu from the insider perspective. Kira-kira vibes-nya kayak gitu ya. Tapi but again, ini video essay yang diproduksi dalam skala harian atau upload video essay tiap hari. Jadi please better not to expect so many literary references gitu. Ini video essay untuk video YouTube pribadi, oke? Bukan untuk paper-paperan kuliah ala S2. Tapi kira-kira disclaimer tuh kayak gitu. Dan juga aku pun setelah kuliah S1, setelah lulus pun sempat kerja dulu, kerja bertahun-tahun. Sekarang kuliah S2 dan lagi struggling juga buat cari kerjaan gitu. Jadi sambil cari kerja, sambil pengen kuliah juga. Dan udah 2 kali daftar LPDP. Hampir lolos doang hasilnya. Oke, sekarang aku mau bilang bahwa kuliah itu memang menjadi sebuah kebutuhan, tapi bukan menjadi kunci mutlak kesuksesan. Karena di sini ya namanya kata sukses itu sendiri pun bisa diamati sebagai sebuah wacana tersendiri ya, atau ibaratnya siapa sih yang bisa nentuin tolak ukur sukses gitu? Apakah pemerintah gitu dengan segala pemanfaatan powernya yang arguably bias or something, kayak apa ya, eh mungkin gini deh, kita kita mulai dari membongkar anggapan yang mungkin sering diyakini oleh banyak di antara kita bahwa oh, kita bakal sukses kalau lolos SNBT, kalau lolos SBMPTN gitu kalau zamanku. Kalau lolos SNBT diterima di UI, di UGM, di ITB pasti bakal sukses gitu. Padahal realitanya setelah masuk kuliah pun kita harus berjuang untuk dapat IPK kumlot setiap semesternya sampai lulus dengan cepat. Dan setelah kumlot pun belum ada jaminan bakal dapat karier yang pasti. Dan setelah dapat karier yang pasti, belum ada jaminan bakal dapat kehidupan yang happy atau let's say nikahnya bakal gampang. Dan setelah misalnya kita berhasil nikah dengan gampang, nggak ada jaminannya juga hidup kita bakal lebih bahagia dibanding saat kita pertama kali berjuang dan belajar untuk lolos SNBT. Hidup tuh menurut hemat pemikiranku sekompleks itu, se, se, se berwarna itu, secolorful itu. Jadi buat teman-teman yang masih mau mencurahkan waktu habis-habisan dan masih takut kalau gagal SNBT dunia berakhir gitu, kalau nggak diterima di UGM dunia berakhir, aku cuma mau bilang
Bisa jadi hidupmu justru baru dimulai saat kamu gagal SNBT. Dan nggak apa-apa juga buat gagal SBMPTN, gagal SNBT itu nggak masalah. Karena memang memang sebenarnya sistem hidup sekarang tuh nggak terlalu membutuhkan eh, lolos diterima kuliah di sana gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih untungnya kuliah di top 3 PTN, Mbok? Mbok, ya buat teman-teman yang terutama yang kelas 12, coba teman-teman pikirin sebenarnya apa sih untungnya gitu. Begitu diterima di sana pun kuliah mahal, tugas-tugasnya susah, dosen-dosennya juga mesti level yang pintar, nggak bisa dikibulin, even pakai AI pun nggak bisa juga, susah gitu. Terus circle-circle-nya pun circle-circle ambis gitu. Apa enaknya kuliah di lingkungan yang tempo kompetitif dan tempo ambisiusitas materialistik duniawinya tuh segitunya? Apa sih enaknya gitu? Enaknya, of course, memang dapat akses-akses premium yang spesial, yang itu nggak didapat di kampus-kampus lain. Kayak, let's say, aku punya temen S1 yang kuliah di UNESA kalau nggak salah, Universitas Negeri Surabaya kalau nggak salah. Eh, Begitu dia kuliah S2 di UGM, dia baru tahu bahwa ternyata, wah, UGM tuh punya langganan akses jurnal eh, internasional, jurnal-jurnal ilmiah internasional yang sangat banyak dan itu bisa miliaran rupiah per tahun sih langganannya dari UGM sebagai institusi itu. Dari satu publikasi doang atau dari keseluruhan aku lupa. Tapi intinya aksesnya mahal. Jadi mau akses ke Sagi Publication, ke Taylor and Francis, ke G-Store, ke Science Direct itu mahal dan UGM punya. Jadi kalau kita jadi mahasiswa di UGM kita punya akses ke jurnal-jurnal ilmiah selevel itu gitu. Tapi masalahnya, apakah kalian dari zaman SMA dan SMK ini sudah berpikir bahwa kalian akan butuh jurnal-jurnal ilmiah tersebut? Sedangkan yang kalian lakukan ketika waktu gabut adalah mindless scrolling gitu. Buat apa kita yang masih punya habitual mindless scrolling ngambis diterima kuliah di UGM? Oh, karena nanti kalau kuliah di UGM, nanti aku bakal jadi orang yang ambis kok, yang rajin kok, bakal berprestasi kok. Orang berprestasi disebut berprestasi karena dia ada di top layer teratas. Artinya kemungkinan kita ada di top layer teratas tuh kecil gitu. Kemungkinan yang lebih besar ya kita bakal jadi orang-orang yang mediocre atau bahkan di bawah mediocre itu chance-nya lebih gede. Jadi buat apa susah-susah struggling ke UGM gitu loh. In a way UGM itu memang eh simpelnya ya atau top 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 PTN gitu tuh salah satu value yang paling mahal itu adalah langganan jurnal ilmiahnya dan monggo teman-teman pertanyakan ke diri teman-teman sendiri, apakah kalian sudah punya kebutuhan untuk membaca-baca jurnal ilmiah sesuai disiplin ilmu spesifik yang sudah kalian rencanakan untuk pelajari dan jadi lapak karier, apakah sudah seperti itu? Kalau belum, udah kuliah di tempat yang sembarang akreditasi A aja udah cukup gitu loh. Lalu juga pesanku buat teman-teman yang mau SNBT 2026, pesanku yang pertama tadi memang kalau memang nggak terlalu butuh diterima di top PTN itu sebenarnya nggak usah ambis. Di kampus akreditasi A aja udah cukup gitu. Carilah tempat kuliah yang sembarang akreditasi A itu udah cukup, udah cukup. Selebihnya teman-teman nanti bisa menjalani sendiri sehingga lebih paham dengan apa yang aku omongkan sekarang gitu. Dan aku dengan keterbatasan waktu yang ada, mengingat ini model videonya video esai yang range durasinya segini ya, ya skill issue dari aku buat menyampaikannya secara concise. Tapi whatever. Eh, Teman-teman juga perlu paham bahwa kalau teman-teman ambisius banget mencurahkan waktu, tenaga pikiran bener-bener full untuk lolos SNBT gitu. Di satu sisi ya memang ada kemungkinan dalam proses belajar menjadi peserta yang sukses menaklukkan SNBT 2026 itu memang ada proses pendewasaan diri yang bisa jadi terjadi di situ. Tapi nggak jarang juga loh atau at least sependek
ingatan dan pengamatanku, anak-anak yang ambisius untuk lolos SNBT, ambisius diterima di top PTN gitu tuh. Mereka orangnya di rumah nggak mandiri-mandiri amat, nggak terlalu punya pikiran yang filosofis dan perilaku yang etis sebagai manusia yang umurnya udah masuk syarat minimal memiliki KTP gitu sih. Artinya, teman-teman tuh boleh atau bahkan silahkan kejar SNBT 2026, tapi jangan lupakan alokasi waktu untuk mendewasakan diri juga gitu. Dan pendewasaan diri itu nggak semata-mata dilakukan dengan belajar SNBT doang. Enggak, teman-teman sesimpel tiap hari jalan pagi, tiap malam makan bareng orang tua, habiskan waktu mengobrol bersama 5 menit, 10 menit, bersihin area rumah yang kotor, yang itu bukan area pribadi kita. Let's say kita tiap hari bersihin kamar pribadi, tapi ruang makan bersama bersih atau enggak. Kalau udah dibersihin orang lain, coba di 3 hari atau seminggu ke depan kita yang usul, aku mau nyoba mulai rutin bersihin area sini dong di rumah kayak gitu, atau misalnya mulai nyoba cari-cari komunitas, komunitas lari, komunitas baca buku, komunitas belajar bahasa asing, dan seterusnya. Itu nggak kalah worth it, dan bahkan bisa jadi lebih worth it daripada teman-teman ngabisin waktu dan ngisi otak hanya untuk mengingat SNBD 2026 yang notabene teman-teman pun nggak ada jaminan lolos. Dan kali lagi kalau teman-teman udah lolos SNBD 2026, nggak ada jaminan juga teman-teman bakal jadi orang yang sukses. Dan balik lagi, sukses sendiri itu definisinya bisa banyak banget. Ada yang sekedar hari ini nggak sakit itu udah sukses. Ada yang sekedar hari ini bisa makan itu udah sukses. Ada juga yang definisi suksesnya adalah atau berparameter punya gaji 3 digit tiap bulan gitu. Tapi nggak tahu ilmu zakat. Banyak, banyak persepsi tentang sukses tuh banyak. Dan monggo lah teman-teman, mumpung belum kuliah, ada baiknya coba yang dipikirin tuh bukan cuman aku dari SMA harus pindah kuliah, tapi coba mulai lebih memikirkan diri kita sebagai entitas manusia ini, apakah hidup kita nilainya hanya dibatasi oleh kewajiban dan atau regulasi bernama SNBT itu sendiri. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan pada video esai kali ini. Aku nggak tahu yang tadi itu eh, pemaparanku bahasanya terlalu berat buat teman-teman SMA, atau mungkin terlalu berantakan atau gimana. Monggo teman-teman kalau punya tanggapan apapun tulis di kolom komentar biar aku bisa belajar menjadi tutor yang lebih baik dan juga menjadi VTuber yang lebih interaktif. Bla 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 bla. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya dan salam kognitarian.